saya bisa bilang bahwa itu daerah protokol yang ramah disabilitas hanya 60%. Saya bisa bilang, dan bukunya sudah ada, saya sudah share kemana-mana, dan nyata banget. Bahkan setelah bundaran HI sampai ujung Indosat itu ya, itu pedestrian kecil dan kotor jelek banget. Ini bolak-balik susah banget saja, susah. Kalau sampai ke Senayan masih lebih baik. Ketika saya masuk ke naik ke JPO nyebrang, lihat masuk ke nggak bisa masuk ke Transjakarta. Saya lihat dari sini itu antara platform ke bis ada tangga. Katanya ramah disabilitas. Bolak-balik ke beberapa titik ada yang bisa, tapi gapnya besar. Gak ada yang bantu, gimana bisa masuk kursi roda? Pasti orang bantu kan. Jadi terus juga jalur apa namanya tunanetra juga tiba-tiba berhenti. Kalau orang yang benar-benar buta, dia bingung, nggak punya orientasi mau kemana. Kalau ada orang, oke. Kalau orang yang jahat, masalah malah dirampok. Itu Jakarta. Itu saya tulis. Jadi begitu saya keluar dari jalur protokol, masuk ke dari HI, masuk ke arah Grand Indonesia, itu jalannya sudah nggak ada pedestriannya. Saya harus lewat jalan mobil. Bisa. Jadi disabilitas di Indonesia adalah bisa semua karena terkondisi. Kalau nggak berani, dia tidak bisa hidup di Jakarta. Itu nyata. Nah, kenyataan sini juga saya melihat banget jika orang tua pakai walker nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Harus kursi roda, harus yang ini, bukan model biasa. Manual. Kasihan. Itu yang saya bisa lihat sementara ini 1 bulan di 2 negara. Dan saya sangat sakit bukan sedih banget. Wah, ternyata saya nggak mampu menyelesaikan tugas ini, dan ternyata banyak sekali pertemuan yang bisa ya jadi pembelajaran juga kan. Saya nggak berani, sekarang saya belum berani jalan sendiri. Karena kalau miring-miring saya bisa jatuh. Pak Lut pasti sebelah sini pegang belakang saya. Padahal saya pingin banget sendiri untuk mencoba. Bukan saya bandel, kamu udah tahu susah, nggak mau dengar, bukan itu. Saya butuh research hasilnya, foto, video nyata, bukan katanya begini, katanya begitu. Enggak, saya harus datang, lihat, dan nulis. Mungkin bisa dilihat, kalau ini kan ada indeks livability ya Bu, World Most Livable Cities. Mungkin juga bisa ke depan kalau ingin riset juga ke negara-negara Eropa, mungkin bisa dilihat. Mungkin yang pertama kan saat ini katanya yang pertama itu Austria, Wina, Most Livable Cities. Itu mungkin kalau yang saya lihat sih memang gitu. Jadi di Eropa ini memang tidak meskipun ada EU policy, tapi pada kenyataannya implementasi di tiap negara tuh masih agak beda-beda Bu. Jadi mungkin bisa ke depannya, kalau Belgia memang seperti yang sudah Pak Desem sampaikan, memang ada beberapa karena sistem negaranya yang memang cukup unik, cukup kompleks. Jadi dari polisi misalkan di region yang Flanders itu memang lebih kaya. Jadi mungkin fasilitas atau pengaturan tata kotanya lebih rapi. Misalkan di Wallon yang cenderung secara ekonomi memang agak sedikit di bawah Flanders. Kalau kita lihat kotanya juga agak berbeda, penampakan kotanya, fasilitas juga agak berbeda. Jadi memang Belgia itu khususnya berasal memang bukan memang sebuah contoh
melting pot, tapi yang dimana kota melting pot itu kan biasanya yang agak-agak kompleks ya Bu, agak-agak mungkin agak sedikit berantakan, agak sedikit crime levelnya lebih tinggi gitu. Tapi kalau di kota-kota besar, negara-negara lain yang memang banyak aging population juga, atau negara-negara Skandinavia, mungkin saya kurang tahu juga bagaimana di sana, tapi mungkin juga bisa dilihat Bu, apakah di sana juga memang lebih baik dibanding misalkan kayak di Paris, di Brussels. Sebenarnya saya ada undangan ke Denmark Juli kemarin untuk bicara tentang ini. Katanya Skandinavia kata tuh bagus katanya pingin, tapi visanya lama banget. Akhirnya di sini baru sekarang. Jadi katanya di sana bagus dan saya pingin ke sana. Semoga 2 tahun lagi sama. Untuk melihat, berarti kalau begitu kan beda banget ya dengan posisi benar dengan Eropa Barat. Katanya Pak Ludo juga katanya kalau Eropa Timur sama ya, justru lebih parah ya. Lebih parah. Justru misalkan saya seperti contoh saya tadi kayak di Jerman sedikit lebih baik dibanding di sini. Tapi katanya keretanya paling jelek. Justru menurut saya, karena saya dari waktu itu tinggal di kota besar ya, di Frankfurt, dan memang metronya baru, ada rampnya, dan dia ada. Jadi biasanya kalau di Eropa ini memang akan ada revitalisasi transportasi umum, dan itu kan rollover Bu, jadi nggak bisa langsung semua diganti. Dan mereka ada tandanya di sini kalau nggak salah juga ada metro, jadi beberapa line metro yang disable friendly, ada line metro yang tidak gitu. Dan ada tandanya di map. Kalau di Jerman ada, di sini juga kalau nggak salah ada di dalam ininya. Kalau di dalam metro nanti bisa lihat di atas tuh, nanti yang ada tanda kursi roda itu berarti yang bisa turun iya, tapi antara ini dengan keretanya bisa nggak gitu loh? Iya, itunya jadi itu di dalam metro ada tandanya, itu berarti bisa gitu. Masuk ke kereta berarti bisa. Ada rampnya di stasiun itu misalkan seperti itu. Tapi saya kurang tahu kalau di Jerman ada memang. Kalau nggak salah di sini ada, tapi memang lebih sedikit. Yang paling berasa adalah lift sih sebenarnya, elevator. Iya. Kalau di Prancis, itu elevator nggak ada ya? Nggak ada, dikit sekali yang ada. Mungkin hanya metro 1 aja. Kalau di sini ada beberapa yang ada. Kalau di Jerman itu sebagian besar ada. Sebagian besar ada elevator. Tapi seperti sebagaimana negara Eropa lainnya memang agak pesing ya, karena banyak homeless yang tinggal di situ. Toiletnya sedikit. Iya benar. Ya, itu juga mungkin kalau memang tenaga SDM-nya mahal, oke, nggak masalah. Tapi bikin teknologinya, kayak misalnya jadi masuk ke tram misalnya, gitu minimal. Orangnya nggak tahu ngapa. Ada juga karena juga memang kemampuan ekonomi tiap negara kan berbeda. Kalau kita lihat dari jalan aja, jalan tol, setiap negara kalau kita lagi driving, saat dari Prancis ke Belgia kualitas jalannya beda, dari Belgia ke Jerman beda, ke Italia beda lagi. Orang yang nyetir mobil aja berasa gitu bahwa ini kok misalkan di Italia kok ini merasa agak oleng, agak kurang ini ngegrip gitu. Misalkan di Belgia better, di Belanda bagus gitu. Jadi memang karena ekonomi masing-masing negara juga agak berbeda, fokus mereka juga berbeda, jadinya memang Eropa seperti sebagaimana kita melihat kita tidak misalkan kalau orang Eropa, orang Western kan lihat Asia kita kan beda, meskipun kita Asia kita berbeda-beda gitu. Eropa juga seperti demikian, meskipun European Union tapi tidak sama. Setiap negara memang ada perbedaan yang kalau kita tinggal di dalamnya akan berasa cukup jomplang. Jadi mungkin kalau di Skandinavia maybe it's better gitu. Yang saya juga mau tanya, sebenarnya Eropa itu sebenarnya maju nggak sih? Artinya gini, ketika zaman dulu penjajahan mereka maju dengan menjajah Asia misalnya. Saya menganggap Eropa maju. Apakah sebenarnya maju tidak sih? Kalau kita bilang maju, perbandingannya dalam jadi in every issue ada perbedaan gitu ya. Yeah. Secara infrastruktur